Kalian pernah nggak di posisi udah capek-capek kerja, cari duit, tapi duitnya kok segitu-gitu aja? Bahkan nggak cukup sama sekali buat kebutuhan pokok. Yes, itu namanya kalian udah terjebak di dalam lingkaran hamster. Artinya kalian harus keluar dulu dari lingkaran hamster itu, baru kalian bisa memulai menata semuanya. Buat yang belum kenal, hai, salam kenal, aku Nana. Ini channel aku, Nani Nuneno. Aku ibu rumah tangga biasa. Aku udah 10 tahun hidup dari ngonten. Yes, karena aku nggak kerja kantoran, aku juga nggak punya bisnis, nggak punya pabrik, nggak punya toko. Tapi aku cuma di rumah aja kerja sebagai konten kreator. Di video kali ini aku akan bahas gimana caranya supaya kalian bisa keluar dari jebakan hamster atau roda hamster yang muternya gitu-gitu aja. Flashback dulu 2007 sampai 2010 tuh aku kerja di sebuah bank swasta. Waktu itu gaji aku pas keluar itu sekitar 2,7 juta. Menurut aku itu lumayan ya untuk seorang customer service. Tapi karena aku tidak berniat untuk meniti jenjang karir, akhirnya membuka usaha sendiri. Aku akhirnya jualan baju, reseller, aku juga dropshipper ya. Aku juga bikin usaha kecil-kecilan, handmade clay gitu ya. Nah, dari situ aku ngerasa hidup aku lebih berkembang. Karena apa? Karena aku mengandalkan skill aku sendiri. Teman-teman harus kita sadarin bahwa dari kecil kita selalu didoktrin sama orang tua kita untuk sekolah yang benar, untuk kuliah yang akhirnya nanti bisa kerja supaya gajinya besar. Tapi makin kesini, sadarkah teman-teman, sebesar apapun gaji kalian itu rasanya kok nggak cukup, rasanya kok kegerus sama biaya kehidupan kita. Harga beras, harga minyak, harga kebutuhan pokok semakin naik, sedangkan gaji kita tuh segitu-gitu aja. Belum lagi isu-isu pemerintahan yang ya saat ini teman-teman tau lah, meskipun aku cuma ibu rumah tangga biasa, aku nggak ngerti politik, tapi aku tahu banget keadaan ekonomi dan keadaan negara kita tuh lagi nggak baik-baik aja. Dan waktunya kita semua tuh untuk bisa keluar dari jebakan hamster. Jebakan hamster, teman-teman tahu kan, hamster itu kan suka muter-muter tuh di roda gitu kan. Nah, kalau teman-teman nggak berusaha keluar dari roda itu, teman-teman akan ada di kondisi yang sama terus-menerus. Kenapa? Karena prinsipnya gini, kita kerja cari duit, dapat gaji. Gajinya kita pakai untuk kebutuhan pokok, tapi kurang. Akhirnya apa? Kita pinjam uang untuk biaya kebutuhan kita, dan akhirnya biaya kebutuhan itu makin besar dan hutangnya itu kita terus bertambah. Belum lagi bunganya, belum lagi cicilan-cicilan yang lain. Akhirnya apa? Gali lubang tutup lubang. Itu yang banyak banget aku terima di DM gitu ya, di chat aku, semuanya tuh ngeluh tentang aku punya hutang, aku nggak bisa bayar hutang, gimana caranya, bahkan untuk kebutuhan pokok aja masih ngutang. Nah, ini salah satu cara kalau misalnya teman-teman pengen keluar dari semuanya itu, teman-teman harus berusaha untuk keluar juga dari zona nyamannya teman-teman. Teman-teman yang punya kerjaan saat ini di kantor atau yang suaminya posisinya di kantor lagi enak, itu perlu hati-hati juga. Karena apa? Kita nggak pernah tahu ke depan sana tuh kemungkinannya seperti apa. Bisa jadi ada krisis, bisa jadi di PHK tiba-tiba. Amit-amit kalau suami kita juga dipanggil Tuhan, kita sebagai perempuan udah harus siap. Kalau teman-teman lihat di medsos, kenapa orang-orang kelihatannya cari duit kok gampang, cari duit kok kayaknya cuman ngonten terus dapat duitnya dari mana gitu ya. Pernah nggak kepikir kayak begitu gitu, kok sementara kita misalnya jualan udah gitu digaji sama orang, kerja mati-matian, pulang lembur, malam-malam masih harus ngurusin anak, ngurusin rumah, capek banget, tapi duitnya nggak pernah naik segitu-gitu aja. Why? Apa yang ngebedain kita sama mereka? Menurut aku yang ngebedain adalah skillnya. Skill yang kita punya itu yang menentukan penghasilan yang kita dapetin. Dan kalau aku boleh bilang, skill apa sih yang diperlukan ibu-ibu rumah tangga yang nggak punya modal, yang nggak punya kepintaran atau keahlian khusus? Skill apa? Skill ngonten. Yes, aku nggak akan bosen-bosen buat share ini ke teman-teman kalau skill ngonten itu diperluin banget buat ibu rumah tangga. Nggak peduli teman-teman introvert, extrovert, apapun kepribadian teman-teman, skill ngonten itu udah harus nomor satu. Dan apa yang kedua? Skill berbicara. Teman-teman tahu aku ngomong tuh masih belepotan, ngomong aku masih kadang-kadang nggak jelas gitu ya. Tapi tetap di sini aku mau belajar. Aku mau mencoba melatih gaya bicara aku supaya apa? Skill aku makin nambah, skill ngomong aku tuh makin nambah. Terus kenapa harus ngonten? Karena satu, dengan konten itu teman-teman punya kebebasan waktu. Teman-teman bisa kerjain kapan aja,
teman-teman juga bisa fokus buat ngerjain hal yang lain. Konten itu cuman butuh 1-2 jam per hari. Setiap hari kita punya 24 jam. Masa sih 1-2 jam per hari aja kita nggak bisa? Dan nggak harus setiap hari tuh satu konten. Tapi teman-teman bisa bagi. Misalnya hari ini 2 jam teman-teman kumpulin ide-ide kontennya. Besok teman-teman kumpulin lagi nih ide-ide buat bikin captionnya. Atau besoknya belajar editing. Besoknya belajar cara voice over. Jadi dibagi, jangan sehari langsung jadi satu konten, itu nantinya burnout, pusing sendiri. Tapi dengan teman-teman mau belajar satu persatu, skillnya ditambahin satu-satu, nanti akan terbiasa dan akan konsisten dengan sendirinya. Mungkin ada yang bingung, apa hubungannya konten dengan bisa dapetin penghasilan? Jadi gini teman-teman, untuk bisa mendapatkan penghasilan atau ibaratnya kalau kita mimpi gitu ya, pengen kaya, teman-teman tuh harus bisa dengan jualan. Nah, yang bisa jualan itu produk tertinggi sekarang itu bank. Bank itu udah paling kaya deh. Kenapa? Bank itu bisa dapat duit dari nasabah yang naruh deposito. Mereka kasih bunga. Tapi mereka juga buka pinjaman. Orang-orang yang pinjam duit ke bank, mereka bayar bunga, akhirnya mereka jadi kaya. Ibaratnya duitnya mereka tuh nambah secara angka gitu ya. Tapi dengan hasil meminjamkan uang, itu kan dosa ya. Maksudnya kalau kita seperti bank, berarti kita harus minjemin duit dengan modal gede, minjemin duit nanti kita dapat bunga. Dosa ya bun. Nah, kalau misalnya cara lain selain kita jadi sebuah bank ya dengan jualan. Nah, konten sendiri itu sebenarnya jualan. Jualan apa? Jualan skill kita. Makanya aku selalu bilang, ayo perdalam skill kalian. Perdalam skill kalian, belajar satu hal yang bisa kalian pelajarin terus-menerus sehingga nanti suatu waktu bisa menjadi ahli atau jadi kompeten atau jadi bisa di bidang tersebut. Misalnya aku dulu waktu 7 tahun 10 tahun yang lalu aku nggak ngerti apa itu niche, apa itu hook, apa itu caption, CTA, aku nggak ngerti. Bahkan untuk bikin video kayak gini aja ngomong di depan kamera ya sama sekali nggak ngerti. Tapi namanya belajar pasti ada prosesnya. Meskipun itu nggak instan, tapi aku percaya kalau teman-teman jalanin prosesnya itu akan terbiasa dan akhirnya bisa menambahkan skill teman-teman 1% aja setiap hari. Peluang dari konten kreator itu gede banget. Bahkan kalau aku bisa bilang, aku kalau disuruh ngulang, aku akan mengulang hal yang sama. Aku tetap ingin menjadi konten kreator. Kalau aku 10 tahun lalu gitu ya ditanyain mau jadi apa kamu nanti umur 40, aku akan tetap bilang aku akan menjadi konten kreator. Kenapa? Karena aku sudah dapetin manfaat banyak dari konten. Next time di video selanjutnya aku akan bahas apa aja sih peluang dari seorang konten kreator atau peluang apa aja yang bisa didapetin kalau kita bisa konsisten konten. Jangan lupa subscribe kalau kalian terbantu dengan video ini. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian IRT lainnya nih yang pengen dapetin peluang cuan dari rumah. Baca juga deskripsi di bawah kalau kalian butuh informasi seputar konten, seputar peluang dari hobi kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Menguasai sebuah skill, terutama apa ya?